Pernahkah kamu bangun di pagi hari dan merasa tidak ada satupun alasan untuk membuka mata? Hari terasa berat, langkah terasa lambat, dan bahkan hal-hal kecil pun membuatmu ingin menyerah. Hari itu, mungkin kamu merasa dunia terlalu kejam. Semua yang kamu rencanakan berantakan. Semua yang kamu harapkan hilang. Bahkan, orang-orang yang kamu pikir akan selalu ada untukmu, tiba-tiba menghilang. Dan kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Apa aku terlalu lemah untuk bertahan? Kalau hari ini kamu sedang berada di titik itu, dengarkan aku. Aku ingin membawamu masuk ke sebuah cerita. Cerita tentang seseorang yang hampir menyerah di hari beratnya. Tapi justru, hari itu menjadi awal dari hidup barunya. Namanya Arga, seorang pria biasa, berusia 28 tahun, tidak kaya, tapi cukup untuk hidup. Pekerja kantoran di sebuah perusahaan kecil. Dia bukan tipe orang yang ambisius berlebihan, tapi dia punya mimpi sederhana, hidup tenang, membahagiakan keluarganya, dan punya rumah kecil untuk berteduh. Kehidupan Arga sebelumnya cukup stabil. Setiap pagi dia berangkat kerja naik motor tuanya. Sore pulang, kadang mampir, beli makanan favorit ibunya. Malamnya, ia duduk di teras rumah, mengobrol ringan dengan ayahnya, sambil minum teh hangat. Hidup terasa damai. Tidak banyak drama. Tidak ada masalah besar. Tapi hidup tidak selalu memberi kita peringatan sebelum badai datang. Dan untuk Arga, badai itu datang begitu cepat. Awalnya, sebuah email masuk ke ponselnya saat ia sedang makan siang di kantor. Judulnya singkat, Pemberitahuan Restrukturisasi Perusahaan. Isinya, pemberitahuan bahwa perusahaannya akan mengurangi karyawan. Dan salah satu yang terkena PHK adalah Arga. Dia terdiam, sendok di tangannya berhenti bergerak. Dunia terasa hening. Puluhan pikiran langsung menyerbu kepalanya. Bagaimana aku membayar cicilan? Bagaimana dengan biaya obat ibu? Aku harus mulai dari mana lagi? Tapi Arga mencoba tetap tenang. Dia berpikir, mungkin ini hanya sementara. Mungkin dia bisa segera mendapat pekerjaan baru. Hari-hari berikutnya, dia mulai mengirim lamaran. Bukan 1 atau 2, tapi puluhan setiap minggu. Bangun pagi, duduk di depan laptop, mengetik CV, menyesuaikan surat lamaran, lalu mengirim. Namun, jawabannya selalu sama. Maaf, saat ini kami mencari kandidat yang lebih sesuai, atau tidak ada balasan sama sekali. Bulan pertama, tabungannya masih cukup. Bulan kedua, mulai menipis. Bulan ketiga, dia harus menjual beberapa barang pribadi. Di saat yang sama, ibunya jatuh sakit dan harus dirawat. Biaya rumah sakit membengkak, Arga mulai meminjam uang dari teman-temannya. Dan disinilah kenyataan pahit muncul. Teman-teman yang dulu selalu ada untuk tertawa bersama, mulai jarang mengangkat teleponnya. Pesan yang ia kirim sering hanya dibaca tanpa balasan. Suatu malam, Arga duduk sendirian di kamarnya. Lampu dimatikan. Hanya ada cahaya redup dari layar ponselnya. Di layar itu, ia membuka galeri foto. Foto-foto saat ia tersenyum lebar, foto liburan bersama teman, foto keluarga di hari Lebaran. Semua terlihat begitu jauh dari dirinya sekarang. Air matanya mengalir tanpa suara. Bukan karena ia cengeng, tapi karena ia benar-benar lelah. Di kepalanya muncul suara-suara, mungkin ini memang akhir. Mungkin aku memang gak cukup baik. Mungkin aku gak pantas untuk bahagia. Malam itu, dia hampir memutuskan untuk berhenti mencoba. Bukan menyerah pada hidup, tapi menyerah pada mimpi-mimpi yang pernah ia punya. Di tengah keheningan itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari adiknya yang sedang kuliah di luar kota. Mas, aku tahu Mas lagi banyak pikiran, tapi aku percaya Mas pasti bisa. Jangan lupa makan ya. Aku selalu bangga punya Mas seperti Mas sekarang. Kata-kata itu sederhana,
Tapi rasanya seperti ada seseorang yang menyalakan lilin di ruangan gelap. Arga memegang ponselnya erat-erat. Di matanya, air mata mulai bercampur antara sedih dan haru. Dia sadar, bahkan di titik terendahnya ada orang yang masih percaya padanya. Dan kalau ada satu orang saja yang percaya, bukankah itu alasan untuk mencoba lagi? Keesokan harinya, Arga tidak langsung mendapatkan pekerjaan baru. Tapi dia mengambil langkah kecil. Dia bangun lebih pagi, membersihkan kamarnya, membuat sarapan sederhana, mengirim beberapa lamaran lagi. Dia mulai belajar hal-hal baru secara online. Meskipun kadang rasa malas datang, dia memaksa dirinya untuk tetap melangkah. Hari demi hari, kebiasaan kecil itu membentuk kembali kekuatannya. Sampai suatu sore, sebuah telepon masuk. Bukan dari perusahaan besar, bukan pekerjaan yang gajinya tinggi, tapi itu adalah kesempatan. Pekerjaan itu menjadi pintu kecil yang perlahan membawa perubahan besar. Arga mulai mendapatkan penghasilan, bisa membantu ibunya berobat, dan perlahan kepercayaan dirinya kembali. Dari semua itu, Arga sadar, hari berat bukan berarti akhir. Kadang, hari berat hanyalah ujian untuk melihat seberapa kuat kita bertahan. Kalau dia menyerah di malam itu, dia tidak akan pernah melihat hari ini, dan mungkin begitu juga denganmu. Kalau dipikir-pikir, hidup itu aneh. Di satu waktu, kita bisa tertawa lepas, dan di waktu yang lain, kita bisa menangis sendirian sampai dada terasa sesak. Ada kalanya, kita merasa punya kendali penuh atas hidup kita. Semua berjalan sesuai rencana. Tapi ada juga saat di mana semuanya berantakan tanpa kita tahu kenapa. Pernah nggak? Kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya nol? Kamu bangun pagi, kerja keras, berdoa, mencoba jadi orang baik, tapi yang datang justru masalah bertubi-tubi. Sampai kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa Tuhan kasih aku semua ini? Kenapa aku yang harus ngalamin ini? Apa salahku? Itulah yang Arga rasakan waktu itu. Dan itulah yang mungkin sedang kamu rasakan sekarang. Tapi, setelah melewati semua itu, Arga sadar satu hal. Tuhan tidak pernah salah memberi ujian. Kadang, Dia biarkan kita kehilangan, supaya kita belajar menghargai. Kadang, Dia biarkan kita jatuh, supaya kita belajar berdiri dengan cara yang lebih kuat. Kadang, Dia biarkan orang-orang pergi, supaya kita tahu, tidak semua yang ada di hidup kita memang seharusnya tinggal. Arga ingat, dulu dia selalu takut kehilangan pekerjaan. Ternyata, kehilangan itu justru yang membawanya ke jalan baru. Dulu dia takut sendirian. Ternyata, kesendirian itu yang membuatnya benar-benar mengenal dirinya sendiri. Kalau hari ini kamu sedang berada di titik terendah, ingat ini baik-baik. Hari berat itu hanyalah satu bab dari buku hidupmu, bukan keseluruhan cerita. Jangan biarkan satu halaman buruk membuatmu membuang seluruh buku. Karena kamu nggak pernah tahu. Mungkin besok adalah hari ketika semua doa yang kamu ucapkan selama ini dijawab satu persatu. Kamu nggak pernah tahu. Mungkin besok adalah hari ketika seseorang mengetuk pintu hidupmu dan membawa kabar baik. Kamu nggak pernah tahu. Mungkin besok adalah hari ketika semua rasa sakitmu akhirnya masuk akal. Jadi, kenapa harus menyerah hari ini kalau besok mungkin menjadi hari yang kamu tunggu-tunggu? Ingat, kamu sudah bertahan sejauh ini. Kamu sudah melewati hal-hal yang dulu kamu pikir nggak akan pernah sanggup kamu lewati. Kamu sudah melalui malam-malam panjang yang penuh air mata, dan kamu masih di sini. Itu artinya, kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Jangan menyerah di hari beratmu, karena bisa jadi itu adalah pintu menuju hari terbaik dalam hidupmu. Jangan menyerah saat semua terasa gelap, karena bintang hanya terlihat saat malam tiba. Jangan menyerah saat semua terasa hancur,
Karena kadang kita harus hancur untuk dibangun kembali menjadi lebih indah. Dan kalau kamu merasa sendirian, ingatlah, selama kamu masih bernapas, kamu masih punya kesempatan. Kesempatan untuk mencoba lagi. Kesempatan untuk bangkit lagi. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu bisa melewati ini. Karena badai tidak selamanya. Langit gelap akan berganti terang, dan luka akan sembuh pada waktunya. Hari beratmu hari ini mungkin adalah awal dari semua hal baik yang akan datang. Jadi, tolong bertahanlah 1 hari lagi, 1 langkah lagi, 1 napas lagi, dan lihatlah, besok mungkin akan mengejutkanmu dengan keindahan yang bahkan belum pernah kamu bayangkan.